Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jiki Arbuna dengan BP 1910 1070 dari kelompok 7 komponen. Kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan dan mengenalkan apa saja kegunaan aplikasi Rating Review. Rating Reviews merupakan salah satu aplikasi di mana ini diciptakan oleh suatu perusahaan dari negara Jerman, di mana pada aplikasi ini dapat membantu para petani dalam mendeteksi hama dan penyakit pada suatu tanaman. Untuk mengetahui lebih jelas fitur-fitur dari aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Agang Putri BP 1910212056 akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Plaintix. Langkah pertama, menginstal aplikasi Plaintix di Google Play Store. Nah, aplikasi Plaintix ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman dengan cara mengambil foto dari tanaman yang terserang penyakit. Nah, setelah aplikasi terinstall, buka aplikasi Plaintix. Pilih bahasa yang akan digunakan. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Lalu klik mulai dan izinkan akses ke lokasi perangkat. Nah, selanjutnya pilih tanaman yang diminati. Di sini diberi pilihan maksimal 8 tanaman. Langkah selanjutnya yaitu pilih di mana Anda akan memelihara tanaman. Di sini saya memilih untuk memelihara tanaman di ladang. Kemudian klik lanjut. Seperti inilah tampilan menu utama dari Plaintix yang juga menampilkan suhu dan perakiraan cuaca tempat membudidayakan tanaman. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, fitur kalkulator pupuk. Klik kalkulator pupuk pada menu utama, kemudian masukkan ukuran petak lahan yang diinginkan. Di sini saya ubah satuannya menjadi hektar dan misalkan luas lahannya seluas 1 hektar. Kemudian klik hitung. Selanjutnya akan muncul kombinasi pupuk yang disarankan untuk satu musim tanam. Fitur yang kedua yaitu fitur hama dan penyakit. Fitur ini menampilkan hama dan penyakit yang mungkin saja dapat menyerang tanaman yang dibudidayakan dari tahap pembibitan hingga tahap panen. Fitur yang ketiga yaitu tips budidaya. Fitur ini menampilkan cara atau tips budidaya tanaman dari tahap pemilihan tanaman sampai pada tahap pasca panen. Fitur yang terakhir yaitu fitur diagnosis penyakit tanaman. Untuk mendiagnosis tanaman, tekan ambil gambar dan akan muncul kamera. Kemudian foto tanaman yang akan didiagnosis. Sesuaikan kerusakan tanaman ke dalam bingkai layar, lalu klik diagnosis. Kemudian akan muncul hasil diagnosis tanaman berupa nama penyakit, gambar yang serupa, gejala, rekomendasi, pengendalian hayati, dan pengendalian kimiawi. Begitulah cara menggunakan aplikasi Plaintix dengan berbagai fitur yang disediakan. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ogi Saputra Safril dengan BP 1910211046. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya, itu dalam penggunaan aplikasi Plaintix ini, itu saya di sini akan memaparkan mengenai kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penggunaan aplikasi Plaintix ini, yaitu kita bisa mendapatkan informasi berupa yang pertama itu ada kita mendapatkan info mengenai diagnosis penyakit tanaman yang terserang yang sudah kita foto sebelumnya. Jadi kita tahu penyakit tanaman yang menyerang tanaman yang kita budidayakan tersebut. Yang kedua, kita mendapatkan rekomendasi penggunaan jumlah pupuk yang tepat ketika akan melakukan budidaya. Nah, fitur ini sangat bermanfaat bagi yang bingung dalam menentukan penggunaan pupuk. Yang ketiga juga ada fitur mengenai beberapa tips budidaya tanaman. Nah, ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi panduan pengguna dalam melakukan budidaya. Nah, dalam penggunaan Plaintix ini itu sangat mudah
karena dilengkapi dengan fitur bahasa Indonesia, sehingga kalangan itu mudah dalam memahami dan menjalankan aplikasinya. Untuk sasaran dari penggunaan Plantix ini itu ada petani, penyuluh, mahasiswa, dan orang yang hobi di bidang budidaya atau pertanian. Dari penggunaan aplikasi Plantix ini itu didapatkan beberapa kekurangan yang bisa kita temukan di lapangan. Yang pertama yaitu di mana tingkat keberhasilan dari aplikasi Plantix ini dalam mengenali jenis penyakit tanaman yaitu berasio sekitar 80-90%. Nah, dengan tingkat keberhasilan tersebut itu dapat dikatakan adanya kemungkinan mengalami kegagalan dalam mengenali jenis tanaman, jenis penyakit yang ada pada tanaman. Nah, sehingga langkah yang dilakukan juga bisa salah nantinya jika jenis penyakitnya salah dideteksi oleh aplikasi ini. Mungkin untuk saran dari kami dari kelompok 7 itu adanya peningkatan ketelitian yang lebih tinggi lagi dalam aplikasi ini dalam membaca mengenali suatu penyakit